Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Kiratul Ummah, berasal dari kelas IPA. Saya akan mempresentasikan salah satu dari ragam emosi, yaitu depresi. Apa sih depresi itu? Depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan hilangnya kegembiraan atau gairah seseorang. Berawal dari stres yang tidak diatasi, maka seseorang bisa jatuh ke fase depresi. Ratus menyatakan orang yang mengalami depresi umumnya mengalami beberapa gangguan yang meliputi keadaan emosi, motivasi, fungsional, dan gerakan tingkah laku serta kognisi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa depresi adalah suatu pengalaman menyakitkan dan suatu perasaan yang tidak ada harapan lagi. Jenis-jenis depresi. Yang pertama, depresi menurut arah penyakit. Pada depresi ini terbagi atas dua, yaitu depresi unipolar yang dicirikan oleh suasana depresif saja. Yang kedua, bipolar. Pada depresi ini, perasaan bisa berubah secara drastis. Yang kedua, depresi tersembunyi. Merupakan depresi dengan gangguan fisik, misalnya keletihan, sakit kepala, dan tidak nafsu makan. Yang ketiga, depresi pada perempuan. Depresi ini mencakup stres atas tanggung jawab besar mengurus rumah tangga dan pekerjaan. Selain itu, hal-hal yang berhubungan dengan reproduksi, misalnya masa menstruasi, kehamilan, kelahiran, ketidaksuburan, dan menopause. Yang keempat, depresi pada remaja. Merupakan masa kekalutan emosi, introspeksi yang berlebihan, kisah yang besar, dan sensitivitas yang tinggi. Yang kelima, depresi pada anak. Pada anak kecil, lebih banyak menunjukkan fobia, kecemasan bila ditinggal, dan komplain sakit somatis. Yang keenam, burnout. Adalah keadaan seseorang di tempat kerja yang ditandai dengan menurunnya produktivitas karena stres di tempat kerja yang terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya, penyebab depresi. Penyebab depresi didasari oleh dua faktor. Yang pertama, faktor fisik, meliputi faktor genetik, susunan kimia otak dan tubuh, faktor usia, faktor gender, penyakit fisik, obat-obatan, dan lain-lain. Yang kedua, faktor psikologi, meliputi kepribadian, pola pikir, harga diri, stres, lingkungan keluarga, dan penyakit jangka panjang. Selanjutnya, gejala-gejala depresi. Yang pertama, gejala fisik, seperti gangguan pola tidur, menurunnya efisiensi kerja, mudah letih dan sakit. Yang kedua, gejala sosial, seperti merasa minder, malu, dan cemas jika berada di antara kelompok. Yang ketiga, gejala psikis, seperti kehilangan percaya diri, sensitif, merasa diri tidak berguna, perasaan bersalah, dan perasaan terbebani. Simptom-simptom dari gejala-gejala depresi terdiri atas simptom emosional, kognitif, motivasional, dan fisik. Berikut cara menanggulangi depresi. Yang pertama, dengan cara meminum obat antidepresan. Yang kedua, melakukan pendekatan CBT yang memusatkan perhatian pada proses berpikir klien yang berhubungan dengan kesulitan emosional dan psikologi klien. Yang ketiga, dengan cara terapi interpersonal, merupakan bantuan psikoterapi jangka pendek. Yang keempat, dengan cara berolahraga. Berolahraga secara teratur, maka depresi dan kecemasan akan menurun. Yang kelima, dengan cara konseling, kelompok, dan dukungan sosial. Hal ini dapat mewujudkan beberapa ciri seperti interaksi persepsi, hubungan afektif, dan saling bergantung.
Yang keenam, dengan cara diet. Maksud diet di sini yaitu mengatur pola makan. Makanan yang kita makan harus seimbang dan bergizi agar terhindar dari penyakit. Yang ketujuh, dengan cara berdoa. Berdoa dapat menenangkan jiwa dan meredakan hati dari segala kegelisahan. Yang kedelapan, dengan cara terapi humor. Menurut psikologi, berbagi tawa lebih baik dalam pengobatan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.